wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bentuk negara dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada definisi negara. Negara adalah state dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dalam bahasa Prancis. Kata state, stat, etat diambil dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Menurut para ahli seperti Robert H. Solow, pengertian negara ialah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terdiri dari dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan yang diatur pemerintah pusat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. B. Negara Serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya pada negara serikat. Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: monarki, oligarki, dan demokrasi. A. Monarki. Monarki adalah model pemerintahannya dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis, monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu raja atau ratu. Adapun monarki konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahnya dipegang oleh seseorang perdana menteri yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Dijalankan di sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas simbol negara. Oligarki. Oligarki adalah model pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik. 3. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasar kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang dilakukan secara periodik dan berlangsung secara umum, jujur, adil, dan aman. Pengertian sistem pemerintah. Istilah sistem pemerintah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berarti pemerintah dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka menyelenggarakan negara. Parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja
antara lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan negara. Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, fungsi eksekutif dibagi kepada dua bagian, yaitu kepala pemerintah dan kepala negara. Yang ketiga, kepala pemerintah diangkat oleh kepala negara. Yang keempat, kepala pemerintah mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif. Yang kelima, menteri biasanya berasal dari anggota parlemen. Yang keenam, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada rakyat. Yang ketujuh, kepala pemerintah dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. 8. Dianutnya prinsip supremasi parlemen, sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen. Itu materi. Untuk memahami lebih jauh tentang pemerintahan presidensial, berikut ini akan dipaparkan karakteristik umum yang menggambarkan sistem pemerintahan presiden tersebut, yaitu 1. Terdapat pemisahan kekuatan yang jelas antara kekuatan eksekutif dan legislatif. 2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuatan eksekutif presiden tak terbagi dan hanya ada presiden dan wakil presiden saja. 3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan. Yang keempat, presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan atau memeriksa parlemen. Berdasarkan karakter yang dikemukakan di atas, hampir semua ahli sepakat bahwa salah satu pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Seterusnya, yaitu sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem ini diambil hal-hal yang terbaik dalam sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. A. Menteri dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Menurutnya, sistem pemerintahan adalah ciri pokok untuk pemerintah parlemen. Ciri kedua dianut oleh sistem presiden, sedangkan ciri ketiga merupakan ciri khas sistem campuran yang tidak dianut oleh kedua sistem lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.